Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, ayat ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Lydia digambarkan sebagai seorang yang beribadah kepada Allah. Namun satu yang istimewa terjadi ketika dia mendengarkan pemberitaan Paulus. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sobat Kairos, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita mendengar firman Tuhan melalui berbagai sumber. Dari pembacaan Alkitab, dari renungan, khotbah, atau bahkan percakapan sehari-hari. Namun mendengar saja tidak cukup. Seperti yang terjadi pada Lydia, ada perbedaan besar antara mendengar dengan telinga dan mendengar dengan hati. Hati yang terbuka adalah anugerah dari Tuhan yang memungkinkan kita untuk menerima kebenaran firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia tidak hanya mendengar, tapi juga merespon dengan iman. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bekerja di balik segala sesuatu, termasuk dalam membuka hati manusia agar dapat memahami dan menerima pesan Injil. Lydia kemudian dibaptis dan menjadi seorang percaya yang setia, bahkan rumahnya menjadi tempat persekutuan bagi jemaat. Sobat Kairos, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita sibuk dan hati kita tertutup untuk pesan Tuhan. Kita mungkin mendengar firman-Nya, tetapi apakah hati kita terbuka untuk menerima dan melaksanakannya? Mari kita mohon kepada Tuhan untuk selalu membuka hati kita, agar siap mendengar dan merespon. Lydia tidak hanya mendengarkan Paulus, tapi ia merespon dengan tindakan nyata. Ia dibaptis dan membuka rumahnya untuk persekutuan. Demikian juga kita. Firman Tuhan harus membuahkan perubahan dalam kehidupan kita. Apakah kita merespon firman Tuhan dengan tindakan nyata? Kehidupan Lydia setelah menerima firman Tuhan membawa pengaruh besar. Rumahnya menjadi tempat pertumbuhan iman bagi orang lain. Hidup yang dipenuhi firman Tuhan akan berdampak pada lingkungan sekitar kita, membawa kebaikan dan perubahan. Sobat Kairos, momen ini memiliki relevansi khusus ketika kita merenungkan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai suku dan daerah di Indonesia bersatu dengan hati yang terbuka untuk masa depan bangsa. Mereka mendengarkan panggilan sejarah, meletakkan perbedaan demi persatuan, dan berkomitmen untuk satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, Indonesia. Seperti Lydia yang hatinya terbuka untuk menerima pesan kebenaran, para pemuda Indonesia tahun 1928 juga membuka hati mereka untuk bersatu demi cita-cita bersama. Maka kita, para umat Tuhan, sebagai generasi penerus, sebagai warga negara yang baik, kita juga dipanggil untuk terbuka pada panggilan Tuhan dan panggilan bangsa untuk berkarya dan bersatu dalam perbedaan demi kemuliaan Tuhan dan kemajuan Indonesia. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.